Halo teman-teman semuanya, buat kamu yang ngerasa selama ini sudah mempraktekkan ilmu hukum tarik-menarik, law of attraction ataupun rahasia keajaiban doa, tetapi ada sebagian orang yang masih belum menemukan esensinya atau masih belum berhasil dalam mempraktekannya. Dari video ini saya akan berikan 6 ringkasan. Dari 6 tersebut saya bagi menjadi 2, yaitu 3 poin pertama dan 3 poin terakhir. Seperti apa penjelasannya dan seperti apa cara prakteknya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdu syakirin hamdan na'imin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel kesayangan kita, yaitu channel Gus Baraja. Channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Di channel ini kita banyak mengupas tentang spiritual ya, secara spiritual, hukum tarik-menarik, law of attraction ataupun sering saya sebut dengan istilah rahasia keajaiban doa. Dan di channel ini kita bisa banyak mengurai rahasia dalam kehidupan kita. Jadi tonton setiap konten yang saya upload setiap harinya pukul 9 malam 21.00. Insya Allah selalu ada video setiap harinya. Dan buat kamu yang barusan mampir, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan kalau Anda suka dari setiap konten atau setiap video yang Anda tonton, jangan lupa di like juga, share ke seluruh kerabat kamu. Karena dengan kamu membagikan video-video yang saya upload, insya Allah kamu juga berbagi manfaat untuk teman-teman atau kerabat-kerabat Anda. Baik, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah informasikan di tayangan awal, saya akan berikan 6 ringkasan. Ringkasan ini adalah ringkasan dari sekian banyaknya video yang saya upload di channel ini. Saya bagi menjadi 2 ya. Yang pertama 3 poin pemahaman, kemudian 3 poin saja untuk kamu praktekkan dalam keseharian kamu. Jadi simak videonya sampai selesai. Dari 3 poin pertama, yang pertama adalah niat dulu dong. Pasti harus niat, karena kalau nggak ada niat ya jadi nggak sungguh-sungguh gitu loh. Kalau nggak ada niat ya nggak powerful dalam diri kita. Kalau niatnya hanya uji-ujian ya, ngetes-ngetesan, saya jamin gagal. Niat itu juga bisa membuat orang menjadi sungguh-sungguh. Innama a'malu binniyah. Semua itu tergantung pada niat. Niatnya seperti apa? Niatnya ingin merubah hidup, itu benar. Niatnya ingin menambah pengetahuan, itu benar. Niatnya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk lingkungan. Lingkungan itu maksudnya mungkin keluarga kita, itu benar. Dan masih banyak lagi niat-niat yang positif. Selain niat, dalam poin pertama yaitu bersungguh-sungguh. Man jadda wa jadda. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat apa yang dia inginkan. Biasanya sungguh-sungguh ini kelihatan ketika dia mengulang sesuatu ya, repetisi, mengulang sesuatu yang dia senangi. Jadi mulailah mencintai ilmu yang jalannya memang mengarah kepada nilai kebaikan. Dalam hal ini biasanya ilmunya Allah. Saya sering menyebutnya seperti itu. Karena semua ilmu di dunia ini milik Allah. Jadi kalau kita mulai dengan rasa senang, insya Allah semuanya atau ketika kamu praktek akan Allah berikan kemudahan. Itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, bangun sebuah keyakinan atau kepercayaan bahwa kamu bisa bahagia. Ini hubungannya dengan mental block. Yakin nggak bahwa kamu ketika menerapkan ilmu ini Allah akan berikan perubahan? Yakin tidak bahwa ilmu ini memang ilmu yang diajarkan dengan didasari nilai-nilai kebaikan? Dan yakin tidak bahwa kamu itu pada dasarnya manusia spesial? Dan yakin tidak bahwa sebenarnya kamu itu punya kekuatan di dalam dirimu yang sangat-sangat punya potensi, tetapi sampai detik ini masih belum kita maksimalkan? Kalau itu sudah terbangun, yakinnya sudah ada di dalam diri ya, bahwa Allah menciptakan saya ini memang diciptakan sebagai khalifah, pemimpin, bahwa saya diciptakan Allah untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ketika ada prinsip di dalam hatimu seperti itu, insya Allah proses berikutnya lebih mudah. Proses perubahan itu jauh lebih mudah. Itu poin yang kedua. Ini pemahaman ya Mas ya. Dan poin yang ketiga yaitu menjaga pikiran dalam kondisi baik. Artinya terus berprasangka baik, berprasangka positif. Pikiran tetap terjaga dalam kondisi yang positif. Artinya memikirkan yang baik-baik saja. Di video sebelumnya saya sempat mengulang bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang ingin susah. Tidak ada manusia yang menginginkan kesedihan dalam hidupnya. Nggak ada. Tapi anehnya nggak ingin susah, nggak ingin sedih,
tapi malah kesusahan dan kesedihan itu dipikirkan secara berulang. Ini menjadi masalah nih. Mestinya orang kalau pengennya hidupnya bahagia, ya pikirkan sesuatu yang baik yang sehubungan dengan kebahagiaan. Mestinya seperti itu. Tetapi anehnya ya, entah karena tidak paham, anehnya entah juga karena dia suka galau, suka memikirkan hal negatif, itu saya juga nggak tahu. Cuma yang jelas, pengertian yang bisa saya berikan kepada kamu adalah ketika kamu ingin senang, mestinya kamu memikirkan kesenangan itu atau apapun yang membuat dirimu senang itu secara berulang, bukan memikirkan kesedihan atau kesusahan. Note ya, itu yang ketiga dari 3 poin pertama. Setelah kamu bisa paham, baru kita bicara praktek. Yang pertama, 3 poin kedua. Yang pertama adalah kebanyakan orang kalau bangun pagi itu ngapain sih? Apakah langsung ambil handphone atau langsung mandi? Ada yang langsung sholat, ada yang langsung ambil air wudhu. Pertanyaannya, apakah itu benar? Ya mungkin benar bagi beberapa orang. Mestinya ketika bangun tidur, diem sejenak. Sejenak itu nggak lama, 30 detik sampai 1 menit. Sebisa mungkin, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Pertama yang sangat nikmat Allah berikan kepada kita adalah ketika kita bersyukur atas hidup. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan bangun dari tidur oleh Allah. Dan bersyukur juga masih diberikan kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidak terbiasa gimana Gus? Baik, saya berikan teknik sederhana. Sederhana banget. Kamu tinggal follow aja nih. Kan saya pernah buat video tentang audio syukur tuh. Itu kamu dengarkan sebelum kamu tidur hingga kamu tertidur. Ya minimal kamu belilah speaker ya, speaker Bluetooth. Di setelnya sepoi-sepoi aja. Jadi maksudnya adalah ketika kamu bangun tidur, di sana langsung masuk sugesti. Langsung masuk sugesti yang positif, yaitu sugesti syukur. Yang pertama intinya bersyukur, bangun pagi bersyukur. Kita masuk pada poin kedua. Poin kedua adalah bersedekah. Nah ini nih yang suka kadang-kadang lagi-lagi ngomong sedekah. Saya nggak ada choice-nya bro, nggak ada pilihannya bro, nggak ada opsinya bro. Kalau mau sukses dalam hal materi, bahkan kalau mau berlimpah, kita nggak usah muluk-muluk bicara tentang kaya. Kita nggak usah muluk-muluk bahas tentang magnet uang dan lain-lain. Ntar ada yang nolak nih, pasti ada yang nolak. Jadi kita buatnya supaya rezeki mudah datang kepada kita. Simpel toh, itu berlimpah. Rezeki mudah datang, lama-kelamaan juga akan kaya. Lama-kelamaan juga akan sukses kalau bijaksana. Jadi sedekah. Sedekah jangan memaksa. Menurut saya pribadi, walaupun di luar sana ada yang mengatakan bahwa sedekah harus brutal dan lain-lain. Menurut saya sebentar dulu. Jangan terlalu gegabah kalau nggak tahu ilmu sedekah, karena sedekah juga ada ilmunya. Dan sedekah itu harus bertahap. Kenapa kok harus bertahap? Untuk mendapatkan feel-nya, untuk mendapatkan rasa senang, rasa keberlimpahan ketika kita bersedekah. Jadi jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Nah, di sini kamu perlu latihan saja dari pagi. Setelah kamu bersyukur, setelah kamu mandi, setelah kamu beraktivitas di rumah, lalu kamu siap-siap untuk beraktivitas, coba keluarin sedekah. 5.000, 10.000. 2.000, 3.000, bebas sesuai dengan kemampuan Anda dan entengnya hati Anda. Itu bisa bermakna ikhlas lah ya, intinya nggak berat. Pagi lalu jaga vibrasi sepanjang hari. Sedekah dan menjaga vibrasi positif, masih mendapatkan efek dari syukur tadi. Orang kalau bersyukur dari pagi, biasanya sepanjang saya menangani beberapa klien, kemudian banyaknya peserta, kalau pagi dia mendengarkan audio syukur, itu efeknya seharian. Keinginan saya sebenarnya untuk selamanya, tapi agar kualitas syukur kita benar-benar terlatih dan kita jeli pada nikmatnya Allah, pada anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita setiap pagi. Jadi poin pertama adalah syukur, kedua adalah sedekah dan menjaga vibrasi positif. Kenapa saya tambahkan vibrasi positif di poin kedua? Karena itu bagian dari efek syukur mestinya. Orang kalau sudah bersyukurnya maksimal, bersyukurnya benar, bersyukurnya benar-benar pakai feel, pakai rasa, maka dia nggak mikir kalau sedekah. Maksudnya tidak berat bersedekah. Kemudian pastilah dia juga akan terjaga vibrasinya, vibrasi positifnya, efek syukur. Itu poin kedua. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini adalah penyebab diri kita tidak bisa terkoneksi pada syukur. Poin yang ketiga ini juga bisa menjadi penyebab kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah. Poin ketiga ini bisa menjadi sebab merusak, bisa menjadi sebab rusaknya vibrasi kita sepanjang hari. Apa itu? Karena kita masih memiliki luka batin.
karena kita masih memiliki benci, karena kita masih memiliki dendam, karena kita masih memiliki belief yang bertolak belakang dengan keberlimpahan. Ini pasti. Jadi poin ketiga adalah saat malam hari bertobat, meminta ampun kepada Allah, beristighfar sebanyak mungkin, sekuat mungkin rasa kamu, feelmu dapat merasakan, ya, dapat merasakan bahwa kamu sedang bertobat sama Allah. Dan akui per poinnya. Per poin yang saya maksud adalah mengakui setiap dosa atau kesalahan yang kamu miliki, yang kamu lakukan, ya. Percaya deh, kalau kamu bertobat, baca istighfar 1 kali tapi pakai rasa, itu saja sudah membuat hati tenang banget. Entah kenapa ada yang seperti seperti hancur area negatifnya kita. Bagian sisi negatifnya kita seperti ada yang hancur ketika kita menyebutkan Astaghfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, saya hilap seharian ini, saya sudah melakukan hal yang negatif, baik saya rasa maupun yang tidak, saya sengaja maupun yang tidak, saya lakukan karena saya mau ataupun saya tidak. Ada pasti yang namanya manusia. Lalu beristighfar di sana. Teman-teman boleh praktekkan ini. 3 poin pertama itu juga wajib untuk kamu pahami, dan 3 poin terakhir itu menjadi wajib untuk kamu praktekkan. Karena ilmu atau teori tanpa praktek itu nol, tapi praktek nggak paham ilmunya itu juga bahaya, gitu. Jadi pahami 6 poin yang saya bagi menjadi 2, 3 pemahaman, 3 cara mempraktekannya. Ini gila banget, ini dahsyat banget. Kamu harus praktekkan ini. Demi apa? Demi masa depan kamu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, informasi buat kamu, terutama area Jawa Timur atau mungkin Jawa Tengah, ya, atau mungkin Jakarta yang ingin ketemu saya buru-buru, ingin mendapatkan edukasi, motivasi dan pengembangan diri, daftarkan diri di seminar yang saya adakan, yaitu di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Ya, 15 Oktober 2022. Dan dalam waktu dekat dalam bentuk online tanggal 26 Juni, tepatnya di hari Minggu. Segera daftarkan diri kamu, klik link yang ada di deskripsi. Senang terus bisa berbagi untuk teman-teman semuanya. Saya mohon pamit, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Bagus Baraja Al-Fakir, atau ifillallah, banyak kesalahan, masih terus ingin belajar dan masih terus ingin berbagi manfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.